Just notifying John Deere right now, if you do that, we're putting a 200% tariff on everything that you want to sell into the United States. John Deere, simbol pertanian Amerika, baru-baru ini membuat kehebohan ketika memutuskan untuk memindahkan sebagian produksinya ke Meksiko. Hal ini dapat berdampak besar pada kebijakan Amerika pertama yang pernah dijanjikan Trump untuk segera ditegakkan. Dia bereaksi keras dengan mengancam tarif 200% pada produk John Deere yang dibuat di Meksiko. Deere is going to, and anybody else that does this, because it's hurting our farmers, it's hurting our manufacturing. And if you do that, you're going to have a 200% tariff put on the product that you make in Mexico, right across the border. They think they're going to make product cheaper in Mexico. And then... Tetapi langkah ini tidak sesederhana yang dipikirkan Trump. Hal itu dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga bagi seluruh industri pertanian AS. Bagi Trump, langkah John Deere untuk melakukan alih daya produksi adalah pengkhianatan. Perusahaan yang sangat terikat dengan Amerika sekarang mencari keuntungan di tempat lain. Tidak mengherankan bahwa ia mengancam akan mengenakan tarif 200% pada setiap produk dari Meksiko. Namun, John Deere tidak terguncang. Mereka terus membela keputusan mereka dengan menyatakan bahwa itu adalah langkah yang diperlukan untuk tetap kompetitif di pasar global. Sementara Trump mencoba mengintimidasi, John Deere telah menunjukkan bahwa perusahaan Amerika dapat berekspansi secara global tanpa terkunci oleh kebijakan proteksionis domestik. Dengan meningkatnya biaya produksi di AS, memindahkan produksi ke Meksiko adalah masalah bertahan hidup bagi John Deere. Biaya tenaga kerja di Amerika 2 kali lebih tinggi daripada di Meksiko, dan jika mereka ingin tetap kompetitif, ekspansi ke pasar negara berkembang mutlak diperlukan. Pasar seperti Brasil, India, dan Cina semakin membutuhkan peralatan pertanian. Dan jika John Deere tidak bertindak, mereka akan tertinggal. Itulah sebabnya tarif tinggi Trump tidak hanya menjadi ancaman bagi industri manufaktur, tetapi juga dapat menempatkan perusahaan AS pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam persaingan global. Menariknya, pertikaian ini bukan hanya tentang politik dan tarif. Ini juga merupakan cerminan dari perubahan besar dalam industri pertanian. Teknologi otomasi secara bertahap menggantikan tenaga kerja tradisional. Traktor yang dikendalikan GPS, panen selesai dengan mesin, dan drone bertenaga AI yang memindai ladang bukan lagi hal baru. Namun, sementara teknologi mengubah permainan, kebijakan proteksionis Trump tampaknya berpegang pada ekonomi yang sudah ketinggalan zaman, hanya memperdalam perpecahan di sektor pertanian. John Deere telah membuktikan bahwa mereka tidak takut menghadapi tekanan dari Trump. Perusahaan ini memahami bahwa untuk tetap kompetitif, mereka harus berekspansi secara global. Tetapi, apakah ini akan memaksa Trump untuk mengubah kebijakannya? Pertanyaan itu masih belum terjawab. Namun, satu hal yang pasti, jika John Deere memenangkan pertempuran ini, banyak perusahaan Amerika lainnya akan mengikuti, yang membuatnya lebih sulit untuk melindungi produksi dalam negeri daripada sebelumnya. But they're going to have to pay a tremendous tariff, which means two things. They're not going to build the plant. If it's not too late, they're not going to build the plant. This country is going to make a lot of money, or they're going to build the plant, but they're going to build it in the United States somewhere, and ideally a place like Michigan or South Carolina, where we have a lot of auto business. But we're not going to let that happen. Pertikaian antara John Deere dan Trump bukan hanya tentang tarif dan kebijakan proteksionis. Ini adalah kisah ekonomi AS yang menghadapi perubahan yang tidak dapat dihindari. Jika Trump menang, perusahaan akan dikendalikan oleh kebijakan proteksionis. Tetapi, jika John Deere menang, perubahan besar dalam cara ekonomi AS beroperasi akan dimulai. The cost of equipment has just gone through the roof to buy anything like that because it just would be cost prohibitive. Pada akhirnya, konsumen Amerika yang akan membayar harganya, karena harga makanan dan produk pertanian naik akibat kebijakan proteksionis ini. Ini dapat memaksa orang Amerika, terutama keluarga berpenghasilan rendah, untuk menghadapi biaya hidup yang lebih tinggi, terutama untuk barang-barang penting seperti makanan. Sebagai hasilnya, perang dagang ini tidak hanya mempengaruhi perusahaan dan kebijakan perdagangan, itu akan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari rakyat Amerika. Tarif 245%, pembalasan 125%, dan sekarang $1 triliun dalam obligasi AS akan meledak seperti bom waktu keuangan. Ini bukan lagi hanya perang dagang. Ini adalah pertarungan hidup atau mati antara dua negara adidaya, dan dompet Anda adalah medan perang. Pertama, Presiden Trump telah menaikkan tarif impor barang-barang Cina ke tingkat yang mengejutkan, 245%,
jauh melampaui level sebelumnya sejak perang dagang dimulai. Ini bukan hanya penyesuaian kebijakan. Ini adalah sinyal yang jelas bahwa AS beralih dari strategi penahanan ke tekanan ekonomi penuh. Dampaknya tidak lagi terbatas pada bahan industri. Produk konsumen penting sekarang berada di garis tembak, mulai dari elektronik hingga peralatan rumah tangga hingga suku cadang mobil. Bagi bisnis Amerika, terutama yang kecil dan menengah, mengimpor bahan baku dari Cina sekarang berarti melonjaknya biaya produksi. Dan untuk orang Amerika sehari-hari, rasa sakitnya sudah merayap ke rak-rak, dengan harga naik pada semuanya, mulai dari penyedot debu hingga telepon pintar. Sekilas, kebijakan ini tampaknya ditujukan langsung ke Beijing, tetapi pada kenyataannya, pukulan itu mungkin menghantam ekonomi AS sama kerasnya. Jika tidak lebih keras, sebagai tanggapan terhadap pukulan Washington, Beijing tidak ragu untuk membalas. Cina dengan cepat mengumumkan peningkatan tarif impor Amerika dari 84% menjadi 125%, yang mengejutkan dan menargetkan ekspor utama AS seperti kacang kedelai, daging sapi, mobil, dan elektronik. Pesannya jelas, ini menyakiti sebagian besar petani Amerika dan industri yang bergantung pada ekspor. Namun, yang benar-benar mengguncang pasar global bukan hanya kenaikan tarif, itu adalah ancaman yang lebih besar. Langkah yang menghancurkan potensi penjualan obligasi pemerintah AS senilai $900 miliar hingga $1,1 triliun. Ini digambarkan oleh para ahli sebagai bom nuklir finansial. Dalam perang ekonomi ini, Tiongkok adalah pemegang utang AS terbesar kedua, dan jika Beijing memutuskan untuk menjual obligasi tersebut di pasar, gelombang kejut tidak akan berhenti di Federal Reserve. Obligasi tersebut akan menjangkau setiap rumah tangga Amerika, setiap tagihan kartu kredit, dan setiap pembayaran hipotek. Ini bukan lagi sekadar sengketa dagang. Ini adalah permainan berisiko tinggi dengan stabilitas keuangan Anda yang terperangkap dalam baku tembak. Penjualan obligasi dalam skala besar akan membuat harga anjlok dan mendorong imbal hasil melambung tinggi, yang berarti biaya pinjaman naik dengan cepat. Bagi orang Amerika biasa, ini bukan sekadar teori finansial. Ini adalah kenyataan yang akan Anda rasakan di dompet Anda. Suku bunga hipotek yang lebih tinggi, pinjaman mobil yang lebih curam, bunga kartu kredit, dan pembayaran bulanan yang menumpuk menjadi lebih besar, sementara gaji Anda tetap sama. Tetapi bukan hanya peminjam yang merasakan dampaknya. Karena dolar AS melemah akibat Tiongkok mengurangi pembelian obligasi, biaya impor melonjak. Kebutuhan sehari-hari, bahan bakar, makanan kemasan, barang elektronik, semuanya berisiko naik harganya. Faktanya, dalam waktu kurang dari seminggu, imbal hasil Treasury 10 tahun melonjak sebesar 0,4%, cukup untuk mengguncang pasar perumahan dan membuat Wall Street terpuruk. Namun, Cina bukannya tanpa risiko. Jika mereka menjual semua obligasi AS, nilai yang tersisa akan anjlok. Mengingat obligasi AS merupakan bagian besar dari cadangan devisa Beijing, tindakan itu akan seperti membakar uang tunai. Ini menegaskan bahwa hubungan ekonomi antara AS dan Cina sudah sangat dalam. Guncangan besar bagi pasar keuangan AS akan langsung menghantam Pasifik, menghancurkan ekspor Cina, melemahkan PDB, dan mengancam investasi global yang terkait dengan aset Cina. Inilah yang disebut para ekonom sebagai skenario kalah-kalah. Kedua belah pihak berdarah. Tidak ada yang berjalan lebih kuat. Alih-alih menjatuhkan bom keuangan sekaligus, Beijing tampaknya mengubah taktik dengan memilih kendali lunak dengan dampak jangka panjang. Secara bertahap, mereka mengurangi pembelian USD, secara diam-diam memangkas kepemilikan obligasi AS, dan yang terpenting, membangun sistem keuangan paralel yang didukung oleh Yuan Digital atau ECNY. Menurut laporan yang belum diverifikasi pada kuartal 1 2025, ECNY telah memproses lebih dari $1,88 triliun dalam transaksi yang mencakup lebih dari 200 negara dan kawasan melalui perjanjian penyelesaian langsung tanpa perlu dolar AS. Ini bukan lagi program percontohan. Maka yang kita saksikan adalah revolusi keuangan yang senyap. Sistem ini perlahan-lahan membongkar arsitektur global yang telah didominasi AS selama hampir 1 abad. Ini bukan sekadar alat pembayaran. Ini adalah permainan paling berani Tiongkok untuk membentuk kembali masa depan uang itu sendiri. Dow Jones kehilangan lebih dari 1.100 poin. Kanada kehilangan kesabaran, dan rakyat kehilangan kepercayaan. Trump menunda sementara tarif untuk setengah dunia, tetapi melupakan tetangga terdekatnya. Kanada memandang AS dan bertanya, "Tunggu, apa yang hanya bersenang-senang?"
Atau apakah Anda benar-benar perlu bersikap kasar? Doug Ford, Perdana Menteri Ontario yang dikenal sebagai walkie-talkie bisnis yang hidup, sangat terkejut sehingga ia harus tampil di CNN untuk membagikan pemikirannya. We weren't part of the group per se, and number one customer. We're both each other's number one customer, and we need to get through this and bring certainty back to the people of the United States. Situasi yang brutal, tetapi tidak ada balasan dari Gedung Putih. Sementara Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa mendapat penangguhan sementara, Kanada masih mempertahankan tarif 25%. Pihak Ford tidak percaya. Reality is a tariff on Canada is a tax on Americans, and that's the last thing we want to see to the American people. Pada awalnya, ini terdengar seperti masalah besar, tetapi konsekuensinya langsung menghantam setiap kaleng bir di lemari es. Ford memperingatkan bahwa tarif ini telah menyerang langsung industri penting seperti baja dan aluminium. Misalnya, Kanada mengimpor baja senilai $6,5 miliar setiap tahun tetapi tidak memproduksi balok baja sendiri. Industri kaleng bir, yang bernilai miliaran, sangat bergantung pada aluminium dari AS dan sekarang sedang berjuang. So it's not good for both sides of the border. We'd rather just leave everything alone. Things seem to be working. And just build a stronger. Namun, biaya yang meningkat menyebabkan rantai pasokan terhenti, terutama bagi usaha kecil yang bergantung pada perdagangan lintas batas. Di bawah tekanan pasar dan bisnis, Kanada tidak tinggal diam. Doug Ford menjelaskan bahwa kami tidak memulai ketegangan, tetapi jika diperlukan, kami akan mempertahankan hak kami sampai akhir. Di tengah kemarahan, Kanada masih mengulurkan tangan untuk rekonsiliasi. As long as we know the tariffs are going to be dropped against Canada as well. If we have a mutual understanding, if they feel comfortable with us going first, by all means. But we need insurance that President Trump's going to drop those. Tidak seorang pun ingin menjadi korban dalam perang dagang. Tetapi jika pihak lain tetap diam seperti ghosting, maka Kanada tidak bisa bersabar selamanya. Konsekuensi lainnya diam-diam terungkap. Pariwisata anjlok. Doug Ford berbagi, jumlah warga Kanada yang bepergian ke AS telah turun secara signifikan. Penerbangan ke AS jauh lebih sedikit, dan beberapa secara terbuka mengatakan mereka tidak akan pergi ke AS lagi. Data yang baru dirilis menunjukkan bahwa perjalanan udara antara Kanada dan AS anjlok di tengah perang dagang Donald Trump, dengan pemesanan tiket pesawat antara kedua negara turun lebih dari 70%, menurut data dari perusahaan analisis penerbangan. Kapasitas maskapai penerbangan antara Kanada dan AS telah dikurangi hingga Oktober 2025, dengan pengurangan terbesar terjadi sekitar Juli dan Agustus. Biasanya, pada musim puncak perjalanan, pemesanan penumpang untuk penerbangan dari Kanada ke AS kini telah turun lebih dari 70% dibandingkan tahun lalu. Reaksi negatif meningkat, terutama di Kanada bagian timur. I don't think the impact that my one travel is going to have an effect. I can see that the political environment is not good, but I try to stay away from politics. Katanya, mulai melaporkan penurunan pengunjung. Maskapai penerbangan dan industri perhotelan menghadapi risiko kehilangan pendapatan miliaran dolar. Pariwisata adalah sektor yang paling rentan. Ketika emosi berbicara, janji perdagangan yang dilanggar dapat menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Bukan hanya Kanada yang merasakan sakitnya, Meksiko juga diabaikan dalam perdagangan. Doug Ford memperingatkan, jika ini tidak disesuaikan, keputusan ini akan memengaruhi seluruh ekonomi Amerika Utara. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah aliansi ekonomi regional perlahan berubah menjadi obrolan grup yang sunyi, atau ini hanya langkah mundur untuk maju? 2.000 pekerjaan hilang, 50 miliar dolar dialihkan. Sementara itu Ford tidak mundur, Ford menjauh. Tidak ada peringatan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada negosiasi. Hanya satu langkah meninggalkan tanah Amerika, dan sekarang satu pertanyaan yang tersisa. Apakah ini pengkhianatan atau satu-satunya jalan untuk bertahan hidup? Ketika Ford meninggalkan tanah yang membangunnya selama lebih dari 1 abad, Michigan berdiri sebagai jantung industri Amerika. Ford, jalur hidup Wayne, dulu kebanggaan buruh Amerika. Kemudian muncul pengumuman, produksi fokus, Cemex, dan sebagian besar lini EV pindah ke luar negeri. Tidak ada lagi pabrik, tidak ada lagi jalur perakitan, tidak ada lagi janji untuk bertahan. Mengapa?
karena Ford tidak mampu lagi menanggung badai yang diciptakan oleh tarif. Baja lebih mahal, aluminium lebih mahal, dan litium naik lebih dari 300% antara tahun 2020 dan 2024. 80% litium dunia dimurnikan di Cina. Amerika mengenakan tarif, dan Ford membayar harganya. Ford terpojok. Kita tidak bersaing dengan perusahaan, kita bersaing dengan sistem. Tesla bukan hanya perusahaan mobil, Tesla adalah sistem. Kekaisaran yang menambang litium, membangun baterai, memproduksi kendaraan, dan kereta api yang mengemudi sendiri, semua buatan dalam negeri, tidak ada dealer, tidak ada hambatan birokrasi. Sementara Ford masih bergulat dengan serikat pekerja dan sistem lama, Tesla mengirim langsung ke rumah Anda. Seorang eksekutif Ford mengatakannya dengan terus terang, "Kami tidak bersaing dengan produsen mobil lagi, kami akan melawan peradaban produksi yang sama sekali berbeda." Jadi, Ford membalas, memasuki proyek T3, penemuan kembali yang lengkap, kemitraan investasi senilai $50 miliar dengan BMW untuk baterai solid state. Robot melakukan 90% pekerjaan perakitan, kendaraan listrik yang menempuh jarak 1 juta mil dan mengisi daya dalam hitungan menit. Tidak ada lagi ruang pamer, cukup klik dan kendarai.